dalam program Smart Talk Show. Ya, kita akan masuk dalam program Smart Talk Show. Smart Listeners, kita akan ngobrol tentang suku tabungan. Wah, ini kalau buat yang sudah kenal ya langsung, wah apa ini? Langsung ya. Tapi buat yang belum, silahkan juga yang pengen tahu tapi belum jelas apa gitu ya. Silahkan Anda nanti juga bisa bertanya, bisa juga menanggapi gimana caranya gitu ya. Karena sekarang ini kayaknya semua orang sudah mulai melek tentang investasi dengan surat berharga negara. Tapi tepatnya apa gitu. Nah, oke. Ya, saya Dia Paramita akan menemani Anda selama 1 jam. Oke, sebentar. Kita ini akan ngobrol bersama dengan 2 narasumber. Kalau di sini 2 narasumber yang bersama saya ini adalah sebentar. Oke. Ya, yang jelas yang sudah hadir adalah Mas Eko Bayu Dian Purnama. Nah, Mas Eko Bayu Dian Purnama, ini beliau adalah dari Bentar Mas, flyernya ketutup ini soalnya. Oke, ya dari Mas Eko Bayu Purnama ini dari penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik Kementerian Keuangan ya. Kemudian yang harusnya juga nanti akan bergabung, nah, sudah bergabung ini sebenarnya ya, tapi masih belum kelihatan. Ada Mas Yudi Rahmat, beliau adalah Head Syariah Wealth Management dari Permata Bank ya. Oke, Smart Listeners, nanti langsung aja buat Anda punya pertanyaan, bisa langsung WhatsApp, bisa langsung phone live di 0274 557 760. Untuk WhatsApp-nya 0815 689 6666. Oke, ini siapa dulu? Wah, selamat datang untuk Mas Yudi Rahmat. Halo, selamat datang. Belum pakai Assalamualaikum. headphone-nya ya. Sudah. Selamat sore Mas Yudi, apa kabar? Selamat sore Mbak. Dengan siapa maaf Mbak? Aku belum kenal. Mbak Dia. Oke, salam sehat ya Mbak. Salam sehat, selamat datang di Smart Talk Show, Smart FM Jogja ya. Oke, ini kita akan dengarkan paparan dari Mas Eko dan juga Mas Yudi. Siapa dulu ini yang akan memaparkan? Saya dulu Mbak. Mas Eko Bayu Dian Purnama. Sekali lagi Mas Eko Bayu DP ini kalau di singkatnya ya. Beliau ini ada penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik Kementerian Keuangan. Ya, monggo Mas. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dia ya. Jadi udah diperkenalkan ya Smart Listener semua. Saya Bayu dari Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan Mas Yudi ini akan menawarkan sebuah instrumen investasi ya. Tadi mungkin sudah disebut juga oleh Mbak Dia. Instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan nih, tapi juga bisa dibilang smart listener semua yang nantinya akan berinvestasi di instrumen ini itu turut serta dalam pembangunan proyek-proyek hijau, proyek-proyek pemerintah yang berbasis lingkungan hidup gitu. Makanya di instrumen kita ini kita sebut sebagai Green Sukuk Retail Sukuk Tabungan seri ST008 gitu. Nah, ini adalah seri ketiga yang kita tawarkan dengan format green. Artinya seluruh pembiayaan atau seluruh dana yang diperoleh dari investor yang terkumpul dari investor untuk sukuk tabungan ini nanti akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang berbasis lingkungan hidup. Sebagaimana komitmen pemerintah, pemerintah ini kita turut serta dalam Paris Agreement ya disebutnya ya. Itu komitmen untuk menurunkan emisi karbon nih. Nah, salah satunya dengan pembiayaan berbasis hijau atau green sukuk nih kalau pemerintah kita punya. Oke, sedikit saya mau menyinggung tentang komitmen pemerintah terhadap lingkungan hidup juga. Kalau smart listener semua mungkin kurang ini ya pasti ya familiar dengan rincian anggaran pemerintah di lingkungan hidup itu sebenarnya sejak tahun 2020 ya. Pemerintah itu sudah menganggarkan total 77,8 triliun nih untuk
lingkungan hidup. Nah, salah satunya juga dibiayai melalui penerbitan sukuk tabungan ini sendiri. Nah, kalau misalnya banyak dari smart listener yang belum familiar dengan sukuk tabungan, apa sih itu sukuk gitu ya? Kalau bisa saya menjelaskan sedikit tentang sukuk, ini kurang lebih mirip dengan kita nyebutnya apa ya, surat berharga gitu ya. Kita menyebutnya surat berharga sama dengan kayak saham, sama dengan kayak obligasi begitu. Jadi surat berharga ini ada nilainya. Nah, kalau sukuk sendiri itu adalah surat berharga yang mewakili atau menjadi wakil. Jadi setiap investor yang memiliki sukuk ini merupakan memiliki bagian kepemilikan dari underlying aset kita sebutnya. Jadi kalau untuk penerbitan sukuk itu sendiri itu harus disertai dengan adanya aset yang menyertainya gitu. Jadi kalau sukuk tabungan ini nih kita gunakan untuk proyek-proyek pemerintah berbasis lingkungan, berarti semua investor yang memiliki sukuk tabungan itu memiliki kepemilikan nih di proyek-proyek yang nantinya akan dibangun oleh pemerintah. Tapi memang tidak serta-merta ya atas namanya terus berubah jadi investor gitu. Tapi ini adalah sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan dalam penerbitan sukuk itu sendiri. Jadi kurang lebihnya kalau secara sederhana, apa itu sukuk ya sama dengan saham tadi ya, sama dengan obligasi, ini merupakan surat berharga nih, surat berharga yang dapat dimiliki oleh investor, oleh masyarakat. Nah, karena sukuk itu sendiri kita hanya menawarkan ke masyarakat nih, masyarakat warga negara Indonesia. Jadi institusi itu tidak bisa membeli sukuk tabungan itu sendiri gitu. Ini khusus untuk masyarakat, ya. Masyarakat bisa memilikinya sebagai sebuah instrumen investasi, ya bisa digunakan untuk mengelola dananya yang idle misalnya, ya akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya karena imbalan atas sukuk nanti akan dibayarkan setiap bulan, terutama untuk sukuk-sukuk retail. Nah, selain sukuk retail, sebenarnya pemerintah juga menerbitkan berbagai macam jenis instrumen sukuk lainnya, begitu seperti sukuk project, kemudian juga sukuk wakaf. Kita ada produk baru yang namanya sukuk wakaf. Kalau sukuk retail ini ditawarkan untuk investor masyarakat, gitu ya, dengan masyarakat membeli sukuk, kemudian masyarakat mendapatkan keuntungan dari sukuk itu sendiri. Tapi kalau sukuk wakaf ini kayak instrumen yang apa ya, imbalannya itu di akhirat nanti gitu ya, karena imbalannya atas sukuk itu nanti tidak diterima oleh investor, tetapi menjadi wakaf nih, digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbasis sosial. Gitu. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahasnya sukuk tabungan aja nih ya. Jadi secara sederhana, kalau bisa saya sampaikan, sukuk tabungan itu apa? Sukuk tabungan ini adalah instrumen investasi berbasis syariah, diterbitkan oleh pemerintah, kemudian juga dijamin oleh undang-undang, jadi pastinya aman. Kemudian ini merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah tadi ya, karena sifatnya green sukuk retail, komitmen pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang berbasis lingkungan, termasuk di dalamnya untuk mengurangi emisi karbon, juga pendanaan terhadap ketahanan atas perubahan iklim nih. Lalu ini sukuk tabungan hanya ditawarkan untuk individu, masyarakat warga negara Indonesia tadi, begitu. Nah, kalau misalnya ada juga nih yang udah berinvestasi di sukuk, begitu ya, smart listener semua, kemarin kayaknya terbit nih ada pemerintah nawarin sukuk juga nih, sukuk retail gitu. Apa bedanya dengan sukuk tabungan sekarang, ya? Kalau boleh saya jelasin sedikit saja secara prinsip perbedaan antara sukuk retail dan sukuk tabungan. Kalau yang kemarin terbit bulan apa ya? Bulan September ya. Bulan September itu sukuk retail itu dapat dijual belikan di pasar sekunder gitu. Tapi kalau sukuk tabungan ini sifatnya adalah hold to maturity, jadi para investor masyarakat yang membeli sukuk tabungan ini tidak dapat memperjualbelikan atau memindah tangankan sukuk tabungan itu sendiri gitu. Tapi nanti ada yang namanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, early redemption disebutnya. Tapi nanti penjelasannya akan saya sampaikan nanti. Apa itu early redemption? Jadi kalau misalnya masyarakat, aduh gimana ya kalau harus pegang sampai jatuh tempo gitu ya. Padahal nanti kalau saya sewaktu-waktu butuh uang gimana gitu. Jangan khawatir, meskipun tidak bisa menjawab apa ya kekhawatiran terhadap itu secara sepenuhnya, tapi untuk sukuk tabungan sendiri kita memiliki fitur yang namanya early redemption yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kasnya kembali meskipun tidak utuh gitu ya. Maksudnya
tidak bisa seluruhnya kemudian diperoleh sebelum jatuh tempo, dan penawarannya waktu untuk melakukan early redemption itu terbatas gitu. Nah, jadi kalau bedanya tadi itu ya, kalau sukuk retail itu dapat diperjualbelikan, kalau sukuk tabungan itu tidak dapat diperjualbelikan. Nah, bedanya lagi kalau sukuk retail itu tenornya 3 tahun, jadi 3 tahun nanti dia baru jatuh tempo begitu. Kalau sukuk tabungan ini hanya 2 tahun, jadi lebih cepat. Oke, itu sedikit sukuk tabungan. Nah, secara lebih rinci untuk strukturnya terkait dengan sukuk tabungan, ini kita membuka masa penawaran untuk masyarakat bisa membeli, mengakses gitu. Sukuk tabungan ini waktunya hanya terbatas, Mbak Diah ya, dari 1 sampai dengan 17 November saja. Nah, juga ini sedikit bocoran gitu, peminat atau minat masyarakat terhadap sukuk tabungan ini cukup tinggi nih Mbak Diah nih. Jadi kemarin baru buka beberapa hari, itu permintaannya sangat tinggi, sampai akhirnya sekarang kita menetapkan kuota harian. Jadi sampai ditetapkan kuota harian ya? Iya, jadi karena peminatnya tinggi, kemudian kita takutnya harus tutup sebelum tanggal 17 nih ya. Kalau kita tutup sebelum tanggal 17 nih banyak banget yang harus kita sesuaikan. Makanya akhirnya kita jadikan kuota harian supaya dari kitanya juga lebih sedikit kewajibannya untuk menyesuaikan berbagai hal itu tadi gitu. Dan meskipun nanti jatuh-jatuhnya ada masyarakat banyak yang komplain nih ke mitra-mitra kita, aduh gimana ya saya nggak dapat gitu. Karena ini benar-benar satu instrumen yang ini terakhir ya. Kalau di setiap tahun itu pemerintah menerbitkan instrumen retail itu beberapa kali gitu. Nah, ini sukuk tabungan ini yang terakhir nih. Jadi ini kesempatan terakhir di tahun ini buat masyarakat sekalian mendapatkan instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Makanya kemarin minat dari masyarakat sendiri juga cukup tinggi. Kemudian bentuknya ini tanpa warkat, jadi kalau misalnya nanti beli nggak dapat apa-apa, aduh kok saya nggak dapat apa-apa, memang karena bentuknya tanpa warkat gitu. Tapi ditata usahakan gitu, disimpan, ada bukti kepemilikannya itu oleh subregistry namanya ya, either itu KSE ataupun nanti ada subregistry bank-bank tertentu yang mereka punya subregistry sendiri. Nah, nanti dari tanggal 17 kita ada penetapan penjualan, jadi penjualan pembelian dari Bapak Ibu semua memang sudah diproses secara sistem sekarang Mbak Dia, tapi kita juga perlu meng-clearance gitu data-data pemesanan sampai dengan tanggal 22 nanti akan ditetapkan, dan penyelesaian transaksinya itu di tanggal 24, direncanakan tanggal 24. Kemudian minimum pemesanannya ini sangat terjangkau, smart listener semua dapat membeli atau berinvestasi di sukuk tabungan ini hanya dengan 1 juta rupiah nih. Hanya dengan 1 juta rupiah, kemudian maksimum pemesanannya nih baru nih ada ketentuan baru 1 miliar saja gitu. Jadi kalau sebelumnya di sukuk retail itu ada maksimal pemesanan 3 miliar, kalau sekarang di sukuk tabungan ini kita hanya 1 miliar. Kita berharap dengan maksimum 1 miliar ini lebih banyak lagi investor-investor baru begitu yang mungkin baru belajar gitu ya. Itu jadi kebagian gitu. Karena yang sebelumnya mungkin banyak banget tuh Mbak Dia itu yang investasi itu langsung 3 miliar, langsung 3 miliar gitu, banyak banget tuh. Jadi kita berharapnya lebih banyak lagi masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berinvestasi, untuk turut berpartisipasi di pembangunan nasional kita nih melalui sukuk tabungan. Oke. Begitu. Wow ya, jadi ternyata saking banyaknya peminat sampai dibikin kuota harian dan juga sampai dibatasi maksimal 1 miliar untuk yang mau investasi. Smart Listeners mungkin sudah banyak yang punya pertanyaan, langsung saja Anda bisa kirim lewat WhatsApp 081556896666. Silahkan, kita akan jeda dulu dengan satu pesan berikut ini. Oke, keliru. Ya ampun. Ya, seperti listeners, masih bersama saya Diah Paramita. Kita masih dalam Smart Talk Show bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wah, kita masih ngobrolin tentang green sukuk retail. Tadi sudah ya Mas Eko Bayudian Purnama, ini selaku penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik Kementerian Keuangan, ini menjelaskan apa sih bedanya
surat berharga dengan suku gitu ya. Kemudian juga suku sendiri apa bedanya dengan suku retail dan suku tabungan. Nah, ini yang menarik tadi ada beberapa highlight adalah karena banyak sekali peminatnya sampai dibikin kuota harian. Takutnya supaya nggak habis sampai tanggal 17 ya Mas, ya ini kuota hariannya dibikin supaya jangan habis dulu terjual sampai tanggal 17. Soalnya ntar penjadwalannya jadi beda gitu ya Mas Eko ya. Iya, Kemudian betul. juga ternyata kalau yang dulu-dulu kan orang bisa beli, apalagi kalau bukan individu ya, ini bisa sampai 3 miliar gitu ya. Ini ternyata orang Indonesia banyak yang kaya ya. Dan sekarang dibatasi 1 miliar saja untuk individu secara ini. Dan juga suku tabungan ini tidak bisa diperjualbelikan dan jangka waktunya hanya 2 tahun. Nah, walaupun yang ada early redemption tadi ya, yang menarik juga. Jadi kalau misalnya suku retail itu kan 3 tahun nih baru bisa ya, bisa diperjualbelikan, tapi juga baru jatuh tempo. Tapi yang ini walaupun nggak bisa diperjualbelikan, tapi ada early redemption. Oke, kita balik lagi ke Mas Eko Bahyudian Purnama. Untuk Mas Yudi Rahmat, Head Syariah Wealth Management Permata Bank, sabar dulu. Siap. Nanti akan berbagi gimana sih caranya untuk membeli suku tabungan ini kalau lewat Permata Bank ya. Oke, kita ke Mas Eko lagi. Mau nggak Mas Eko? Oke, jadi tadi sudah tentang strukturnya ya Mbak Dia ya. Nah, sekarang yang menarik nih, mungkin yang jadi pertanyaan juga, berapa sih imbal hasil dari sukuk tabungan itu sendiri gitu ya. Nah, sukuk tabungan ini memiliki jenis imbal hasil floating with floor. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah imbalan yang mengambang menyesuaikan dengan suku bunga acuannya gitu. Tapi dengan floor gitu atau dengan imbalan minimal. Artinya kalau misalnya suku bunga acuannya ini kan ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun nih. Nah, kalau misalnya kemungkinan naik, pasti akan bertambah nih besaran imbalannya. Tapi kalau misalnya dia turun, kurang dari imbalan yang ditetapkan saat ini, gitu, dia akan tetap mendapatkan imbalan yang ditetapkan oleh saat ini. Jadi nggak mungkin kurang dari besaran imbalan yang ditetapkan saat ini. Berapa besarannya? Besarannya itu adalah 4,8% per tahun, gitu. Itu didapat dari mana? Tadi ya ada suku bunga acuan, kita menggunakan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Sekarang ini tingkat BI 7 Days Reverse Repo Rate itu 3,5% gitu. Jadi rumus imbalan dari tabungan ST008 ini BI 7 Days Reverse Repo Rate ditambah dengan selisih 1,3%. Nah, kalau sekarang BI 7 Days 3,5% ditambah dengan 1,3% berarti imbalan floor-nya atau imbalan minimal yang akan diperoleh oleh investor itu 4,8%. Nah, kalau misalnya nanti BI 7 Days Reverse Repo Rate itu kan akan terus dievaluasi setiap bulannya ya oleh Bank Indonesia ya begitu. Kalau misalnya dia nanti naik begitu dari 3,5 saat ini menjadi 4% gitu, maka investor akan mendapatkan potensi kenaikan juga dari 4% BI 7 Days ditambah 1,3% gitu. Jadi besaran imbalannya adalah yang kemungkinan nanti diterima itu sebesar 5,3% gitu. Itu setahun ya. Jadi nanti kalau misalnya sementara kan kita imbalannya dibayar setiap bulan gitu. Jadi nanti smart listener kalau mau menghitung gitu dari besaran imbalan itu tinggal dibagi 12 aja begitu dikalikan dengan nominal investasi dari smart listener semua gitu. Nah, kemudian juga ada waktu penyesuaian kupon atau imbalan, itu kita akan melakukan penyesuaian itu setiap 3 bulan, Mbak. Jadi, investasi sekarang nih di ST008, nanti pada tanggal 10 Desember itu akan mendapatkan imbalan pertama kali, kemudian imbalan sekarang ini 4,8 itu akan berlaku untuk bulan Desember, bulan Januari, dan bulan Februari. Nah, setelah bulan Februari, kalau misalnya nih, BI menaikkan suku bunganya di bulan Februari jadi 4% gitu ya, sebelum tanggal 10 nih. Nah, nantinya di bulan Maret, smart listener semua yang berinvestasi di suku tabungan itu akan mendapatkan tingkat imbalan baru dari 4,00% tadi ditambah 1,3 jadi 5,3% gitu. Itu di bulan Maret. Nanti akan dievaluasi lagi setelah 3 bulan dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, berkaitan dengan fasilitas early redemption tadi yang sudah disinggung juga, ini adalah fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo, Mbak. Kita bisa bilangnya seperti itu. Jadi
investor itu dapat dapat menjual kembali sukuk tabungannya itu kepada pemerintah gitu ya. Tapi ada ketentuannya, ini hanya dibuka waktu untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo itu pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 November tahun depan gitu, tahun 2022. Nah, maksimalnya 50% dari nominal investasi. Jadi, tapi kita hanya menerima untuk kelipatan 1 juta. Jadi maksudnya kalau misalnya smart listener itu hanya investasi 1 juta nih, itu mohon maaf sekali tidak bisa menggunakan fasilitas ini gitu. Tapi kalau misalnya smart listener berinvestasi minimal 2 juta rupiah saja, itu bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi nanti pada saat periode early redemption-nya dibuka, smart listener ketika butuh cash kembali bisa itu mengajukan early redemption melalui mitra distribusi atau aplikasi yang disediakan oleh mitra distribusi. Itu ada fiturnya, tinggal klik-klik saja. Sekarang semuanya sudah serba online ya. Jadi 2 juta maksimal 1 juta yang bisa dimintakan pelunasan gitu. Jadi nanti smart listener yang melakukan early redemption akan menerima cash itu sebesar 1 juta atau 50% dari total investasinya. Itu seperti itu untuk fasilitas early redemption. Tergantung ini juga maksudnya nggak kaku 2 juta nggak kaku 50% gitu ya. Artinya maksimalnya dari 50%. Kalau misalnya smart listener ada yang berinvestasi misalnya 1 miliar gitu ya, mau melakukan early redemption cuma 50 juta gitu juga boleh gitu. Tapi maksimalnya tadi 500 juta berarti ya. Begitu untuk early redemption. Jadi tidak bisa tidak bisa diperjualbelikan, tetapi bisa mendapatkan fasilitas pelunasan sebelum jatuh tempo yang itu tahun depan ya. Ada periodenya. Silahkan nanti untuk lebih jelasnya ini smart listener bisa langsung akses di www.kemenkeu.go.id/sukuk tabungan. Nah, itu ada landing page kita, di situ semua ada informasi berkaitan dengan sukuk tabungan. Ada juga link yang akan mengarahkan smart listener semua ini ke mitra distribusi begitu ya, tempat membelinya sukuk tabungan itu sendiri. Ada keterangan terkait dengan detail investasi juga. Di situ kita semua sudah cantumkan buat calon-calon investor ST008. Begitu. Nah, manfaatnya dari berinvestasi di ST008 ini sendiri ya, tadi saya sudah bilang di awal bahwa ini adalah green sukuk retail, artinya semua investor yang berinvestasi di ST008 ini berarti turut berpartisipasi di dalam pembangunan proyek-proyek berbasis lingkungan hidup ya. Kemudian juga mendukung nih berarti ketahanan terhadap perubahan iklim, juga pengurangan emisi karbon juga. Lalu juga mendukung pengembangan pasar keuangan syariah ya, karena dengan instrumen ini investor semua turut serta dalam mengembangkan nih pasar keuangan syariah di negara kita. Kemudian juga saya sebenarnya ada slide ya terkait dengan proyek-proyek apa saja yang sudah dibiayai melalui sukuk begitu, tapi sayangnya tidak bisa saya perlihatkan begitu. Lebih jelasnya bisa mengakses di tadi ya landing page sukuk tabungan tadi ya. Tapi kalau boleh saya sampaikan untuk berapa besaran proyek yang sudah dibiayai atau berapa besaran proyek pemerintah yang sudah dibiayai melalui sukuk ini sejak tahun 2013 itu sudah sebesar 145 triliun nih dengan total 3.447 proyek. Nah, nanti ditambah dengan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh sukuk tabungan ini nambah lagi nantinya ya. Besar jumlah proyek yang dibiayai oleh sukuk. Itu berarti investor sekalian itu turut serta membangun Indonesia kita ini dengan berinvestasi melalui sukuk tabungan ST008. Nah, ini sedikit studi kasus ya terkait dengan sukuk tabungan itu. Dengan investasi hanya 1 juta saja di sukuk tabungan ST008 dalam 2 tahun mendatang, berarti smart listener semua akan menjadi wakil atau pemilik aset hijau di negara ini di sektor transportasi berkelanjutan dan juga ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, berdasarkan laporan Green Sukuk Green Sukuk Impact Report gitu ya. Jadi kita menerbitkan Green Sukuk ini harus ada laporannya nih. Dampaknya itu seperti apa, kemudian implementasi pembiayaannya itu seperti apa gitu ya.
di tahun 2020 penurunan emisi karbon pada proyek green kita, yaitu proyek kereta Trans Sumatera itu diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon sebesar 200.013 ton gitu. Dengan kalkulasi yang sederhana itu ya, setiap investasi 1 juta rupiah berarti smart listener semua turut menurunkan emisi sebanyak kurang lebih 2 ton gitu dari emisi karbon yang ada di negara kita ini. Nah, kemudian tadi ya sudah dijamin bahwa sukuk tabungan ini pokoknya adalah satu investasi yang aman karena dijamin undang-undang. Mau siapapun nanti pemerintahnya berganti karena udah dijamin undang-undang, investor semua, smart listener semua nggak perlu khawatir, pasti akan mendapatkan jumlah investasi ya, pokok investasi yang diinvestasikan, juga imbalan yang sudah dijanjikan gitu ya, imbal hasil yang sudah dijanjikan sesuai dengan term and condition. Nah, untuk berapa simulasi besaran imbalan yang investor bisa dapatkan atau potensi imbalan yang bisa investor dapatkan itu, smart listener semua tadi dapat akses ke www.kemenkeu.go.id gitu /sukuk tabungan nih. Di situ semua sudah tersedia perhitungannya. Barangkali smart listener semua butuh, aduh berapa ya kalau aku investasi segini dapatnya berapa ya gitu ya. Itu bisa dilihat di situ, kita sudah sajikan perhitungannya. Bisa dikira-kira berapa nominal yang akan smart listener dapatkan semua begitu. Nah, satu lagi mungkin yang perlu ditandai ya, jadi informasi penting bahwa untuk sukuk tabungan ini, imbalan pertama yang akan dibayarkan ke investor itu adalah tanggal 10 Desember nanti, bulan depan ya. Nah, kalau berdasarkan perhitungan hari, ini dari penyelesaian transaksi tanggal 24 November begitu sampai dengan 10 Desember itu kan hanya terhitung 16 hari kalender ya. Berarti nanti jumlah imbalan kalau misalnya smart listener semua itu berinvestasi di sukuk tabungan ini itu tidak full ya 1 bulan ya karena kan hanya 16 hari. Perhitungannya jadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah imbalan yang mungkin ada di perhitungan kita gitu ya. Karena kan kita menghitungnya per bulan. Nah, itu menjadi satu informasi yang perlu smart listener semua ingat-ingat. Jadi kalau pas nanti investasi, aduh kok imbalannya nggak sesuai nggak nih. sesuai. Gitu ya. Itu karena jumlah harinya dari penyelesaian transaksi itu hanya 16 hari, terhitung 16 hari, itu yang disebut dengan short coupon atau kupon pendek begitu kan. Dibayarkan nanti pas tanggal 10 Desember bulan depan. Nah, kita ada 30 mitra distribusi yang bisa smart listener semua gunakan gitu ya. Atau tempat untuk smart listener semua mendapatkan sukuk tabungan ini ada 30. Ada 2 bank syariah gitu, ada 18 bank konvensional termasuk Permata Bank yang sekarang ini akan menyampaikan kiat-kiat berinvestasi sukuk tabungan. Kemudian juga ada 3 perusahaan efek khusus ya. Kemudian ada 4 perusahaan efek dan 3 perusahaan finansial teknologi. Jadi sangat banyak sekali pilihan yang dapat digunakan oleh smart listener semua. Juga termasuk dengan tanggal-tanggal tanggal-tanggal penting ya smart listener semua tadi bisa akses di www.kemenkeu.go.id /sukuk tabungan. Oke. Iya, smart listeners. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kami keep dulu, terima kasih. Kita akan jeda dulu dengan satu pesan, lalu setelah itu Mas Yudi Rahmat nanti akan memberikan pemaparannya tentang strategi berinvestasi dengan sukuk tabungan. Nah, ya, smart listeners, silahkan sekali lagi buat Anda yang punya pertanyaan, punya tanggapan, silahkan langsung saja di WhatsApp 0815-689-6666. Nah, mungkin buat yang bertanya gimana caranya sekalian, nanti ada Mas Yudi Rahmat yang akan menjelaskan gimana caranya. Yuk, kita jeda dengan satu pesan berikut ini.
Listeners, masih bersama saya Dia Pramita. Kita masih dalam program Smart Talk Show. Kayak masih ngobrolin tentang Green Suku Retail ST008 ya. Saya bersama dengan Mas Eko Bayu DP dari Kemenq. Ini penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik yang tadi sudah panjang lebar memberikan penjelasan tentang suku tabungan 008. Dan saat ini, saatnya Mas Yudi Rahmat, beliau adalah Head Syariah Wealth Management Permata Bank, ini untuk menjelaskan gimana sih caranya gitu ya. Dan yang lebih penting adalah strateginya gimana gitu ya. Soalnya suku tabungan 008 ini beda ya instrumennya, ketentuan-ketentuannya beda dengan yang mungkin yang sudah ada. Nah, oke. Monggo Mas Yudi Rahmat. Ya, oke, baik. Makasih Mbak Dia, makasih Mas Eko. Untuk kesempatan sore ini mungkin saya sedikit memaparkan ya. Ini kan lagi launching suku tabungan seri 008 ya. Jadi penawarannya itu dari tanggal 1 sampai 17 November. Mungkin saya sedikit highlight ya. Kenapa ini adalah kesempatan baik nih ya buat para pemirsa dan juga para pendengar sekalian untuk kita bisa memilih momen membeli suku tabungan ini. Satu adalah bahwa ini adalah momen penurunan tren suku bunga ya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa hari periode sekarang ini kan suku bunga ya itu dari awal tahun dicanangkan turun dan ini flat juga. Jadi kalau kita compare untuk sekarang dengan suku tabungan di kupon 4,8, nah, kita lihat ini hasil investasi daripada suku tabungan ini jauh lebih bagus ya. 4,8 kalau kita ekuivalen setara dengan yang di deposito misalnya di range antara 3 sampai 3,5%, ini Mbak Dia lumayan cukup jauh ya sebenarnya. Jadi saya bilang kenapa enggak kita coba gitu ya dari memindahkan dana-dana kita yang mungkin tidak terlalu terpakai dalam waktu yang dekat, karena ini kan 2 tahun ya, jadi kita bisa sisihkan tuh mungkin 50% dulu, kita sisihkan ke suku tabungan, karena kita akan mendapatkan hasil return yang jauh lebih baik daripada kita harus taruh di tabungan ataupun di deposito sendiri. Itu dari sisi return, karena tingkat suku bunganya atau tingkat kupon di suku ini jauh lebih tinggi tadi 4,8, kita compare dengan 3 sampai 3,5 jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa baru-baru ini ya di per September ya, koreksi kalau saya salah ya Mas Eko ya, obligasi sendiri kan pemotongan pajaknya itu sudah dikurangi insentifnya. Jadi kita diberikan kelonggaran hanya pajak 10% untuk obligasi. Ini setengahnya daripada pajak kalau kita harus taruh di deposito. Karena kalau deposito itu 20% Mbak Dia. Jadi saya pikir ini sudah menjadi keuntungan yang lebih lagi kenapa kita harus beli sukuk itu gitu. Nah, yang ketiga bahwa kalau kita hanya taruh di deposito dengan tingkat inflasi sekarang yang hampir rata-rata sedikit aja spreadnya dengan tingkat deposito, jadi sebenarnya dalam setahun kita nggak dapat apa-apa tuh nanti pengembangannya. Kan sekarang kita kalau namanya investasi itu harus cari return yang jauh di atas inflasi rata-rata kita sekarang kan. Supaya apa? Supaya investasi kita itu memberikan hasil yang optimal dan maksimal gitu. Kan ini kita bicara untuk jangka panjang ya, pemirsa ya. Waktu 2 tahun sebenarnya bukan waktu yang panjang, tapi cukup bagi kita untuk bisa merencanakan keuangan dengan baik. Mungkin ada pemirsa di sini yang masih membutuhkan dananya sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi gitu, nggak kepakai. Mungkin ada yang merencanakan sekolah anaknya, atau ada yang merencanakan mungkin pernikahan, atau ada yang merencanakan membeli rumah. Nah, kita boleh taruh dulu nih di suku tabungan, toh nggak dipakai-pakai juga kan, ini kan sifatnya nggak bisa dicairin juga, nggak tradable gitu. Ditaruh aja selama 2 tahun, nanti ya nggak kerasa lah. Kita mulai awal pandemi aja 2019 ya, ini nanti 2020, nanti 2022, udah hampir 2 tahun kita masukin masa pandemi kan, sebenarnya nggak kerasa juga 2 tahun kita pakai masker terus tuh, dan 2 tahun. Jadi saya bilang, kenapa nggak kita coba beli instrumen ini? Ini adalah salah satu instrumen pilihan yang terbaik ya, karena ini dijamin oleh pemerintah juga, dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan ini ikut membangun bangsa sendiri nih. Saya mungkin boleh bilang ya bahwa ini paling tidak sedikit banyak mengurangi rasio hutang kita kepada luar negeri.
Artinya pemerintah lebih banyak mengambil opsi melakukan pinjaman di dalam negeri. Jadi kan rasio utang luar negerinya pasti akan berkurang. Bukankah itu akan lebih baik ya? Karena dengan kita mengurangi tingkat rasio utang luar negeri, maka risiko negara kita juga akan lebih kecil gitu ya. Karena kan kalau minjem ke luar negeri, ya kita lebih nggak mau kembali ke zaman-zaman dulu ya gitu ya kalau saya bilang ya. Di sini kita pemerintah berhutang kepada masyarakat sendiri, duit dan dana dari masyarakat sendiri digunakan lagi untuk masyarakat sendiri. Jadi kan saya bilang, wah ini kan sebenarnya kita sebagai anak bangsa ikut berperan aktif dalam membangun bangsa kita. Karena kan duitnya dipakai buat project, tadi Mas Eko bilang juga untuk green gitu ya. Ini baik sekali gitu, apalagi ini sukuk gitu. Jadi sudah pasti ya kita tidak ke riba ya, karena ini sudah mendapatkan juga opini daripada Dewan Syariah. Kalau saya bilang sih lebih kepada melihatnya dari situ sih Mbak Dia, strategi daripada kita kenapa harus memilih sukuk tabungan ini gitu. Ya, jadi sekali lagi 2 tahun itu cuma jangka waktu menengah ya, Mas Yudi ya. Jadi nggak berasa lah. Itu benar banget. Kita sudah hampir 2 tahun nih pakai masker terus ya, nggak berasa. Kemudian juga kalau tadi sudah dibilang ada keuntungannya yaitu early redemption sudah ada juga. Sudah dijamin oleh MUI, ini ketenangan berinvestasi ini penting ya. Jadi enggak kan mungkin ada orang yang masih ragu-ragu. Ini secara secara religius gitu, secara benar enggak ya saya mendapatkan keuntungan ini benar enggak gitu ya. Kadang-kadang orang masih banyak berpikir gitu. Nah, kalau ini kan namanya juga suku ya. Jadi sudah pasti dikelola secara mengindahkan aturan-aturan yang sesuai syariah ya. Betul. Kemudian juga kalau dibilang strateginya tadi adalah bahwa ya mungkin nggak usah banyak-banyak juga dulu ya. Yang jelas kalau sekarang ini punya tabungan dibandingkan per tahun gitu ya, mungkin kalau deposito sekarang juga nggak terlalu tinggi ya kayaknya ya. Nah, udah ditekan turun dan satu lagi deposito untuk dapat rate tertentu kan nominalnya nggak bisa kecil. Betul. Sementara ini 1 juta kita sudah bisa mendapatkan kupon 4,8. Kalau di deposito harus mungkin 2 miliar, 5 miliar harus bisa baru mendapatkan. Baru berasa ya. Iya. Baru berasa. Oke. Nah, mungkin buat yang punya tabungan yang bisa dialihkan dulu atau aset-aset lain yang bisa diubah gitu ya menjadi dana yang bisa dimasukkan dalam investasi suku ST008 ini, monggo gitu ya smart listeners. Juga silakan buat yang depositonya mungkin dekat-dekat ini jatuh tempo bisa langsung diambil dulu, dialihkan gitu ya. Oke, jadi masih sampai tanggal 17 ya Mas Yudi ya? 17, betul. Sampai tanggal 17. Nah, tapi tadi Mas Eko di depan mensyaratkan ada kuota harian nih. Nah, aduh, ini saya jadi bertanya-tanya juga nih. Kalau ada kuota harian, nanti gimana nih caranya ya? Karena beda ya. Karena kemarin kan nggak ada ya kuota harian. Setahu saya nggak ada kuota. Baru berlaku ini ya, ada kuota harian. Nah, mungkin Mas Yudi bisa menjelaskan kalau ada kuota harian ini, terus caranya yang berbeda gimana gitu cara untuk menginvestasikan. Ya, jadi saya lebih melihat sisi positifnya ya dari kenapa ini dibatasi atau dikuota tadi Mas Eko sampaikan bahwa ini melihat karena animo masyarakat sendiri sudah sangat tinggi sekali terhadap kehadiran sukuk ini. Mungkin saya informasikan aja sukuk retail yang di bulan September itu hampir oversubscribe ya Mas Eko ya kalau nggak salah ya. Oversubscribe, oke. Iya, oversubscribe ya. Betul. Jadi mungkin mengantisipasi dari itu juga ya ini harus dibatasi juga. Jadi dibuat quote. Waktu sukuk retail kemarin itu mungkin 3 atau 5 hari sebelum masa penawaran selesai, kita juga sama, kita dikasih kuota harian juga tuh. Jadi karena itu sudah hampir terbatasnya pada saat itu. Karena dilihat animo masyarakat. Itu tadi saya bilang Mbak Diah bahwa pada saat sukuk retail kemarin itu momen pada saat pajak dari obligasi diturunkan dari 15 ke 10%. Jadi masyarakat langsung berborong-borong memindahkan dia punya aset di deposito, membeli sukuk. Nah, ini kan sudah berjalan nih, sukuk tabungan juga dilihat pasti animonya juga tinggi ya. Maka perlu dibatasi dengan diberi kuota. Sebenarnya kuota itu kan akan terbuka sebenarnya di setiap pagi. Jadi saya sarankan bagi para pendengar, para nasabah sekalian, Mbak Dia juga. Jadi kalau ingin melakukan pemesanan, kita sarankan di pagi hari. Karena biasanya jam-jam 10, jam 11 tuh kita udah mulai dibatasin tuh kuotanya. Jadi jangan yang siang-siang gitu. Pagi-pagi kalau udah yakin, oke saya beli, lakukan pemesanan
secara online di Bank Permata begitu. Oke, disarankan adalah pagi hari. Nah, Ya. ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya sebelum kita jeda dulu, nah, Mas Yudi, mungkin ini buat yang belum pernah ya, atau mungkin perlu refresh lagi, caranya gimana sih sebenarnya untuk memesan untuk suku tabungan ini? Ya. Mungkin saya refresh lagi bahwa sejak beberapa tahun terakhir itu tadi 3 series ya Mas Eko Sudah seri ketiga ya. yang kita sudah harus melakukan pemesanan secara online. Ini kan sebenarnya mempermudah dan mendukung juga program saat ini ya, bahwa semua dilakukan melalui metode online. Tujuannya adalah supaya lebih rapi, lebih sistematis, dan juga menghemat waktu, memudahkan gitu. Karena sudah mengurangi bentuk-bentuk paperless, apalagi di zaman pandemi sekarang kegiatan tatap muka kan sudah banyak dikurangi. Jadi nasabah nggak perlu lagi melakukan datang ke cabang untuk manual gitu ya, atau ketemu dengan tenaga penjualnya secara langsung, karena dia sudah bisa melakukan penjualan secara online. Sebenarnya gampang bagi yang sudah menjadi nasabah Bank Permata, dia cukup melakukan registrasi pemesanan melalui Permata.net ya, online Permata.net. Lalu ikuti petunjuknya, nanti jelas di situ harus kemana. Nanti akan keluar yang disebut namanya kode billing. Nah, kode billing ini itu harus kita lakukan pembayaran segera melalui ATM kita sendiri nih. Jadi hanya KTM, nanti masuk menu pemesanan, masukin kode billing yang kita dapat dari Permata.net tersebut, baru kita lakukan pembayaran, akan dipotong dari situ. Ataupun kalau untuk nominal yang di atas 100 juta, kita akan sarankan untuk tetap datang ke teller. Karena ini memang sudah aturan ya, bahwa dengan nominal tertentu tidak bisa melakukan transaksi melalui ATM. Tapi ini pun sudah jauh menghemat waktu pemesanan online untuk membeli suku tabungan. Jadi saya kira ini sudah sangat mudah. Nanti sudah ikutin langkah-langkahnya, sudah kita dapat melakukan pembelian suku. Pertanyaan selanjutnya mungkin, kalau saya bukan nasabah gimana? Nah, kalau bukan nasabah, segera lakukan pembukaan rekening Bank Permata. Nah, membuka rekening Bank Permata ini juga dengan mudah nih Mbak Dia, karena tidak perlu ke cabang juga. Oh gitu. Cukup melakukan pendaftaran di Permata Mobile X, kita download ya di App Store atau di Play Store untuk Permata Mobile X. Di situ nanti sudah tertera cara melakukan pembukaan rekening account. Jadi ikuti langkah-langkahnya, lakukan foto selfie, verifikasi, jadi rekeningnya. Nah, kalau jadi rekening, balik lagi tadi, kita akan buka Permata.net, lakukan registrasi, dan pastikan sudah memiliki namanya SID ya. Ini adalah untuk registrasi daripada surat berharga. Itu harus dilakukan juga melalui online. Gitu sih, Mbak Dia. Jadi cukup mudah kan, saya bilang. Cukup mudah ya. Nggak perlu ribet, jadi kita sambil minum kopi juga bisa melakukan pemesanan. Semua dalam genggaman ya. Iya, betul. Jadi nggak usah pergi-pergi, apalagi kalau nggak nyampe lebih dari 1 juta, semuanya bisa ya. Cukup pakai handphone, tapi tetap harus pakai ATM tadi ya. Tapi ATM juga sudah banyak nih untuk yang Permata Bank ya. Oke, kita mau jeda lagi, dan setelah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan kami bacakan dan juga ditanggapi oleh Mas Yudi dan juga Mas Eko.
Ya, Smart Listeners, nggak berasa tinggal satu segmen lagi. Nah, kita ada di Smart Talk Show, masih ngobrolin tentang green suku retail ya, yaitu suku tabungan ST008. Saya bersama dengan Mas Yudi Rahmat, Head Syariah Wealth Manajemen Permata Bank, dan juga Mas Eko Bayu DP, penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Eko dan juga Mas Yudi. Ini dari 4 digit terakhir, 6734 ya. Apa saja resiko investasi ST08? Lalu siapa saja yang direkomendasikan untuk berinvestasi? Dan apakah bisa buat agunan di bank jika sewaktu-waktu butuh uang? Oke. Nah, siapa ini yang akan jawab? Monggo. Oke, mungkin saya jawab dulu yang Ya, silakan, pertanyaan terkait dengan resiko ya Mbak Dia ya. Ya. Oke, jadi kalau resiko berinvestasi di sukuk tabungan ini sebenarnya pada dasarnya ada 3 jenis resiko gitu. Yang pertama resiko gagal bayar, resiko tingkat imbalan ya, karena kan imbalannya tadi ya mengambang ya, menyesuaikan dengan tingkat imbalan Bank Indonesia gitu. Kemudian juga ada risiko likuiditas. Nah, yang pertama terkait dengan risiko gagal bayar ini nggak ada nih karena tadi ya investasi ini dijamin oleh undang-undang. Jadi bagi investor sukuk tabungan ST008 itu tidak perlu khawatir investasinya itu gagal bayar atau mendapatkan risiko gagal bayar karena ini dijamin oleh undang-undang. Jadi mau siapapun nanti pemimpinnya, pemerintahnya ya, sepanjang ini masih dijamin oleh undang-undang, maka ada kepastian untuk kembali nih investasikan di sukuk tabungan ini. Jadi resikonya minimal sekali ya tadi karena satu resiko udah hilang. Resiko kedua resiko tingkat imbalan nih karena tingkat imbalannya mengambang. Nah kemudian ini akan menyesuaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia tadi ya BI 7 days reverse repo rate. Tapi kita menerapkan yang namanya floating with floor tadi Mbak Diah ya. Jadi meskipun ini nanti akan menyesuaikan tingkat suku bunga BI 7 days reverse repo rate, tapi ada floor atau imbalan minimal nih yang nggak akan turun dari nominal tersebut, yaitu nggak akan kurang dari 4,8. Jadi tingkat imbalannya juga minimal sekali nih. Bisa jadi naik tapi nggak bisa turun ya? Iya betul. Maksudnya dari 4,8% loh. Betul banget nih Mbak Dia. Nah, yang paling resiko likuiditas ya karena memang ini tidak bisa diperjualbelikan. Cuman memang kita menyediakan nih ada fitur early redemption tadi, yang mana investor dapat mengajukan pelunasan sebelum jatuh tempo, tepatnya 1 tahun ya setelah investasi di ST008 ini. Jadi tadi yang dibilang sama Mas Yudi ya 2 tahun sebenarnya nggak kerasa kok ya. Nggak kerasa. Jadi, betul. Harusnya sih nggak masalah ya. Risikonya minimal banget insya Allah. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa ya Mbak Yudi ya? Siapa yang direkomendasikan? Ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Ini mungkin pertanyaan untuk Mas Yudi mungkin ya. Iya. Nanti Mas Yudi bisa jawab nih siapa yang paling cocok untuk investasi ya. Terus pertanyaan berikutnya yang untuk bisa buat agunan bank nggak? Jika sewaktu-waktu butuh uang. Kalau untuk agunan sebenarnya ini tidak bisa gitu ya karena savingnya tadi ya tidak bisa dipindah tangankan gitu. Jadi sekali investor itu berinvestasi di ST008 ini ya pastinya akan selamanya ya atas nama investor begitu. Jadi sepertinya sih menurut yang sepanjang yang saya tahu untuk kebijakan perbankan tidak mengakomodasi hal seperti ini. Seperti itu Mbak. Ya, jadi begitu ya. Ini untuk 4 digit terakhir 6734, 2 pertanyaan sudah terjawab. Jadi risiko investasi yang berupa gagal bayar nggak mungkin karena dilindungi undang-undang selama undang-undangnya belum berubah. Ya, walaupun pemerintahan berubah tapi undang-undang nggak berubah, tetap dijamin pembayarannya. Kemudian juga untuk tadi ada floating with floor. Nah, ini saya sebut sederhananya dia bisa naik lebih dari 4,8% gitu ya untuk keuntungannya, tetapi nggak bisa turun dari situ. Nah, jadi apalagi istilahnya ada jaminan tadi, nggak mungkin gagal bayar. Dan yang ketiga adalah istilahnya apa tadi Mas Eko? Risiko likuiditas, Mbak. Risiko likuiditas. Nah, kalau yang ini juga
kayaknya kecil sekali ya, karena sekali lagi ini dijamin oleh pemerintah. Nanti akan ada, kalau teman-teman smart listener semuanya lihat, ini ada banyak sekali aturan-aturan yang menjamin bahwa risiko likuiditas ini sangat minimal ya untuk surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Oke, nah kemudian untuk pertanyaan yang siapa saja yang direkomendasikan untuk melakukan investasi ST008, mungkin Mas Yudi, monggo. Baik. Sebenarnya siapa aja boleh ya melakukan investasi di suku tabungan karena tidak ada batasan usia. Selama dia punya KTP dan warga Selama negara punya KTP. dan warga negara Indonesia. Oh, warga negara Indonesia. Oh iya betul. Harus. Betul, dan harus merupakan nasabah individu. Jadi tidak boleh nasabah institusi untuk melakukan pembelian sukuk tabungan di perdana. Ya, dan ini juga nggak tradable ya. Jadi kalau sukuk retail itu kan bisa diperjualbelikan. Nah, untuk nasabah institusi boleh melakukan pembelian di secondary market setelah listing ya. Tapi kalau sukuk tabungan karena nggak tradable, hanya nasabah individu yang boleh melakukan pembelian dan tadi warga negara Indonesia. Cuman memang kita ini sekarang lagi mengarahkan segmen kepada usia milenial ya Mbak Dia kalau kita bilang ya. Betul. Jadi ini tuh kita ingin mengajarkan kepada kaum milenial untuk mulai memilih aset-aset investasi yang juga sudah jelas gitu ya. Karena gini, kenapa saya melihat kepada kaum milenial ya? Karena saya juga udah bukan milenial, usianya udah nggak milenial. Jadi saya melihat sekarang begitu banyak ragam. Boleh dong ya. Karena saya melihat sudah banyak sekali beragam investasi yang muncul di media, lalu diperbincangkan gitu ya. Mudah sekali, jadi bisa macam-macam lah istilahnya. Tapi kita sendiri belum begitu paham sebenarnya instrumen ini itu aman atau enggak gitu ya. Nah, melalui ini kita ingin mengajak bahwa coba lebih dicermati cara memilih investasi yang baik dan aman. Jadi harus smart sesuai dengan Smart FM nih. Jadi kita ingin mengajak pemirsa untuk lebih smart dalam mencerna dan memilih aset investasi nih. Jangan hanya terikut-ikut teman gitu ya, terikut-ikut obrolan sana sini, kita langsung secara emosional langsung kita ingin dapat untung gede gitu. Karena kan semua investasi menjanjikan return itu kan juga tidak boleh ya. Jadi lebih baik kita lihat sukuk ini sebagai satu wadah yang baik karena ini tadi dijelaskan oleh Mas Eko, dijamin ada undang-undangnya, jelas mendapat kupon. Nah itu kita lebih melihat bahwa bukan nggak boleh ke sana, tapi dibagi dengan lebih baik. Kalau kita bilang sih seperti itu, Mbak Dia. Karena ini mendapatkan kupon yang setiap bulan gitu ya. Saya sih bisa bilang kupon ini mungkin bisa kita reinvest lagi nih. Karena kan misalnya kita taruh 100 juta gitu atau 10 juta, kita kan dapat kupon setiap bulan yang setahunnya 4,8. Nah, kupon ini mungkin kita bisa gunakan untuk kita mungkin belanja online ya. Sekarang lagi trennya Mbak Dia, yang Mbak Dia juga pasti suka tuh belanja online. Jadi kalau tanggal 25 udah kita jadi daripada kita taruh di sana semua, mending kita taruh di sukuk nih. Nah, kuponnya boleh dipakai buat belanja, tapi kan pokoknya tetap ada 2 tahun lagi belanjanya dapat, modalnya masih aman gitu sih Mbak Dia. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung masuk nih, tadi ngomongin KTP, apalagi dengan milenial. Nah, mungkin kalau nggak punya KTP tapi punya paspor bisa nggak? Oke, ini dari Kirana ya. Oke, mungkin sudah dari remaja tapi sudah sadar investasi ini ya. Jadi pakai paspor bisa nggak? Ini ke siapa? Monggo. Kalau mungkin Mas Yudi aja, bisa nggak nabung pakai paspor? Selama ini kita menggunakan KTP ya. Aplikasinya pakai KTP ya, gitu. Oke. Iya betul. Karena itu yang untuk digunakan untuk melakukan juga registrasi sih. Oke, apalagi sekarang kita sudah pakai single identification system ya. Iya, betul. Nah, jadi semuanya sudah harus pakai NIK. Nah, jadi mohon maaf yang baru pakai paspor, walaupun sudah punya paspor tapi belum punya KTP, belum bisa. Karena lebih dilihat tadi saya bilang bahwa ini syaratnya adalah untuk warga negara Indonesia sih. Iya, kalau maksudnya paspor Indonesia. Oh, ya, sekarang banyak sekali anak-anak dan remaja udah punya paspor. Iya betul. Tapi nganggur dia, nggak bisa kemana-mana. Ya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi sebentar. Bunganya bisa diambil mulai kapan ya? Oke, ini kembali lagi dari 6734. Oke, bunganya bisa diambil mulai kapan? Ini mungkin Mas Eko tadi ya yang menjelaskan. Oke. Terkait dengan kupon dan juga early redemption tadi. Iya, Mbak.
Jadi imbalan atau kuponnya ini akan dibayarkan mulai bulan depan nih Mbak, mulai 10 Desember 2021. Nah, nanti akan setiap bulan itu akan ditransfer nih ke rekening investor setiap tanggal 10. Jadi dicatat aja gitu ya, setiap tanggal 10, waduh, ada yang masuk lagi nih apa nih? Nggak tahu ya, ternyata itu imbalan ST. Gitu. Jadi setiap tanggal 10 mulai 10 Desember bulan depan. Seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin nanti akan ada apa namanya? Jumlahnya akan sedikit berbeda untuk imbalan pertama karena kan tadi dihitung dari penyelesaian transaksinya tanggal 24 sampai dengan 10 Desember itu cuma 16 hari ya Mbak ya. Jadi terhitung cuma 16 hari gitu, bukan 1 bulan full begitu. Itu aja sih Mbak. Oke, jadi setiap tanggal 10 selama 2 tahun ya Mas ya? Iya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nah, buat yang mau tambahan hari payday-nya, silahkan investasi. Di payday nggak cuma tanggal 25, tanggal 1 ya, tapi tambah tanggal 10. Nah, silahkan investasi di ST008 ini. Oke, ya. Sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuma kita menitnya sudah habis ini. Ya, mungkin apa ya? Terakhir nih, ya. Nggak berasa ya. Oke, yang jelas ini sebelum penutupan, sebelum closing statement-nya dari Mas Yudi dan juga Mas Eko, silakan Smart Listeners, Anda bisa klik juga di kemenq.go.id/suku tabungan. Nah, saya soalnya sambil lihat-lihat. Di situ semuanya sudah ada. Dan kalau di Permata Bank mungkin ada linknya di mana, Mas Yudi? Link apanya nih untuk link untuk ini, untuk investasi di ST008? Ada, jadi kita ada buka di media sosial kita, di Instagram, di Facebook. Nanti buka aja, klik di situ ada untuk masuk langsung ke link suku tabungan di Permata Bank. Oke, Mas Eko ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya? Oke, barangkali ini adalah kembali lagi sukuk tabungan ini adalah satu instrumen yang terakhir ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi ini adalah kesempatan terakhir Smart Listener semua sebelum nanti tahun depan ya mungkin beda lagi nih tingkat imbalannya gitu ya, karena kan tingkat imbalannya itu akan terus menyesuaikan. Ini kesempatan terakhir, saya kira keuntungannya tadi sudah dijelaskan sama Mas Yudi ya, begitu jelas sekali. Maka untuk kesempatan yang terakhir ini, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu saja Mbak Dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Eko Bayu Dian Purnama. Ini dari Kemenq RI ya, penyaji bahan hubungan kelembagaan dan edukasi publik. Juga terima kasih untuk Mas Yudi Rahmat, Head Syariah Wealth Management Permata Bank. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Smart Listeners jangan lupa segera diklik linknya untuk investasi ST008.